Hai anak-anak 6A, 6B, apa kabar? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA lagi nih. Pelajaran IPA yang akan kita bahas adalah masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tapi kita sudah next di subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Materi IPA yang paling kita akan bahas hari ini adalah perkembangbiakan hewan. Kita akan mengupas semua tentang perkembangbiakan hewan, baik yang generatif maupun yang vegetatif. Miss Eka harap kalian simak video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita bahas, Miss Eka minta sama kalian, kalian boleh menyiapkan catatan. Kalau kalian seumpama nih, kan Miss Eka nggak kasih catatan nih, tapi materinya semua ada dalam video. Kalian bisa skip videonya, kemudian kalian catat, kalian pindahkan ke dalam buku catatan. Nanti ulangan itu pasti akan keluar dari catatan-catatan atau video-video yang saya kasih. Oke, tolong kalian save juga bisa, kalian bisa download juga bisa. Oke, saya harap kalian tetap semangat, tetap rajin ya. Walaupun Miss Eka tidak suruh kalian mencatat, tapi Miss Eka sudah percaya sama kalian bahwa kalian itu adalah anak kelas 6 yang sudah mandiri. Kalian juga sudah pernah Miss Eka ajar, jadi kalian sudah tahu bagaimana caranya Miss Eka mengajar, bahwa ada catatan-catatan yang Miss Eka berikan. Jadi kalian harus mencatat, pindahkan di buku catatan, kalian tulis, supaya kalian tidak lupa ya. Nanti kalau kalian lupa lagi, mana ya linknya waktu ini ya, Miss Eka kan sudah kasih video, kok nggak ada ya? Nah, atau kalian mencari-cari di YouTube tapi nggak ketemu, nah kalian bisa mencatatnya. Berarti ya. Oke. Nah, hari ini Miss Eka akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, tujuan dari perkembangbiakan hewan ini masih sama ya, seperti pada tumbuhan, yaitu melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, sama seperti tumbuhan, hewan juga memiliki perkembangbiakan ada dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Saya ulang kembali ya, untuk mengingat ingatan kalian yang kemarin, bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan, yaitu adanya peleburan sel kelamin jantan, yaitu sperma, dan sel kelamin betina, yaitu ovum atau sel telur. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, berarti tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Gimana? Kalian masih ingat kan? Karena Miss Eka sudah ulas, Miss Eka harap kalian masih ingat apa yang sudah Miss Eka terangkan kepada kalian. Miss Eka harap kalian tetap semangat ya. Oke, sekarang Miss Eka jelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Jadi, perkembangbiakan generatif hewan melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Nah, berdasarkan tempat terjadinya fertilisasi, dikelompokkan atau dibedakan hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu fertilisasi internal atau pembuahan internal adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur berada atau terjadi di dalam tubuh induk betina. Oke, contohnya itu apa? Contohnya itu adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya apa? Sapi, kambing, kuda, kucing, kelinci, gitu ya. Kemudian ada aves. Aves atau bangsa burung, bangsa unggas, ayam, burung, angsa, bebek termasuk di dalamnya ya. Kemudian ada juga reptil. Reptil itu cicak, kadal, buaya, ular termasuk ya, yang fertilisasinya secara internal atau terjadi di dalam tubuh, karena in itu di dalam, jadi ada di dalam tubuh atau di organ reproduksi si betina. Oke ya. Oke, yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Kalau dilihat dari katanya, X itu di luar. X itu di luar ya. Jadi, fertilisasi eksternal adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang berada di luar tubuh induknya atau di luar
alat reproduksi atau alat perkembangbiakan si induk betina. Nah, contoh makhluk hidupnya atau hewannya itu apa saja? Contohnya adalah ikan dan amfibi. Amfibi itu apa? Ya, amfibi itu golongan kata, kodok, salamander, ya. Nah, kalian perhatikan gambar yang sudah Miss Eka kasih ya. Di sana Miss Eka kasih tentang ikan ya. Jadi ada sepasang ikan, ya, ada betina dan jantan. Si betina ini dia mengeluarkan sel telur. Sel telurnya itu yang gambarnya orange itu tuh ya. Nah, kemudian yang jantan mengeluarkan sel sperma. Kecil dia biasanya, tidak terlihat, hampir tidak terlihat karena dia bening. Nah, si telur dan sel spermanya ini dikeluarkan oleh si jantan dan betinanya di dalam air. Jadi telur dan sperma itu bertemu di dalam air, sudah di luar tubuh si ikan, gitu ya. Nah, telur yang sudah dibuahi dengan sperma ini dia akan berubah, ya, menetas menjadi anak ikan yang kecil-kecil. Biasanya tubuhnya bening yang lebih kecil-kecil gitu ya. Kemudian biasanya dia membawa cadangan makanan yang berwarna orange. Kalian lihat di step yang ketiga, itu ada ikan yang dia kayak menggendong cadangan makanan berwarna orange, ya. Itu cadangan makanan dia. Atau kok dia kan butuh makan, tapi dia belum bisa mencari, jadi dia dibekali makanan berupa si kuning telur yang sudah dibawa kemana-mana itu. Nanti ketika dia sudah sedikit dewasa, sudah bisa mencari makan sendiri, kuning telur ini sudah hilang karena habis, gitu ya. Nanti dia sudah bisa mencari makan sendiri sampai kemudian dia akan lebih dewasa untuk siap berkembang biak kembali. Jadi ingat ya, bahwa kalau eksternal itu di luar tubuh induk, berarti ya. Selanjutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, ekspektasi sepertinya kalian sudah bisa sih seperti ini, karena mungkin di kelas sebelumnya kalian sudah diajari, cuman mungkin belum terlalu detail. Nanti Miss Eka akan jelaskan lagi ya. Nah, jadi berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan ini dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, oke? Yang didahulu dengan O pertama kali itu adalah bertelur berarti ya. Kalau ovipar berarti O duluan tulisnya ya. Jadi bertelur, oke? Yang kedua adalah vivipar. Huruf yang pertama yang disebutkan adalah V atau V, ya. Berarti dia melahirkan atau beranak. Kemudian yang ketiga ovovivipar. Berarti ada O, ada V-nya banyak ya. Jadi dia bertelur dan beranak. Ovovivipar. Oke. Saya harap kalian paham ya dengan istilah dan pengertiannya. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan atau beranak, ovovivipar adalah bertelur dan beranak. Oke, Miss Eka bahas secara rinci. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain: 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. 3. Tubuh umumnya ditutupi oleh bulu. 4. Tidak mengalami masa mengandung, tetapi mengalami masa mengerami. 5. Cadangan makanan bagi calon individu atau embrio berupa kuning telur. Ya. Jadi, coba kalau kalian perhatikan, hewan-hewan yang bertelur itu dia tidak memiliki daun telinga. Apa sih daun telinga? Nah, kalian coba pegang telinga kalian. Nah, ada daunnya kan? Ada yang seperti corong itu ya. Nah, itu namanya daun telinga. Hewan-hewan yang bertelur biasanya tidak memiliki daun telinga. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian dia tidak mempunyai kelenjar susu karena dia tidak menyusui. Oke, berbeda dengan mamalia. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ingat ya, perbedaan bulu dengan rambut.
Kalau yang kita miliki, yang kalian punya di atas kepala kalian itu namanya rambut, berupa satu helaian. Oke. Kalau bulu itu seperti ayam punya, ya. Ayam punya itu kalau kita cabut, dia ada cabang-cabangnya ya. Jadi dia bercabang gitu. Itu namanya bulu. Bulu ayam, bulu bebek, bulu itik, itu namanya bulu ya. Jadi kalau rambut dia helaian aja, tidak bercabang. Oke, nggak seperti kipas gitu ya. Sedangkan kalau bulu dia bercabang. Jadi tangan kalian itu, kalau kalian jangan salah sebut ya. Jadi tangan, buluku merinding nih. Bukan, sebenarnya itu adalah rambut kalian. Cuman dia ukurannya lebih kecil. Beda dengan rambut yang di kepala kalian, yang lebih panjang. Ngerti ya? Nah, contoh hewan-hewan yang bertelur atau ovipar ini apa sih? Nah, jadi hewan-hewan yang bertelur ini adalah dari kelompok Pisces. Pisces itu adalah kelompok ikan. Kalian tahu ya, macam-macam ikan kalian sebutkan boleh ya. Kemudian Aves atau kelompok burung atau unggas. Bisa ayam, burung merpati, burung dara, itik, bebek ya. Kemudian ada kelompok amfibi, ada kata, kodok, dan salamander. Nah, di contoh-contohnya itu misalkan sudah carikan gambar, ada ikan, misalkan sudah tampilkan, anak ayam, misalkan sudah tampilkan, kemudian ada salamander yang warnanya putih. Nah, dia hidup di dua tempat, bisa di darat, bisa di air. Namanya salamander ya, bagi yang belum tahu salamander seperti apa, misalkan sudah tampilkan. Selanjutnya, kelompok hewan vivipar atau melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau beranak antara lain memiliki daun telinga dan kelenjar mamai atau kelenjar susu. 2. Permukaan tubuhnya umumnya ditutupi oleh rambut. 3. Mengalami masa mengandung, tetapi tidak mengalami masa mengerami. 4. Cadangan makanan bagi calon individunya atau embrionya adalah plasenta. Oke. Nah, contoh-contoh hewan mamalia, contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia. Ada sapi, kambing, kucing, paus, lumba-lumba. Itu biasanya berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Miss Eka sudah tampilkan gambar, ada gambar lumba-lumba, ada gambar kucing, ada gambar kambing. Tentunya kalian sudah tahu ya hewan-hewan itu memang melahirkan. Kalian harus pahami ciri-cirinya. Kelompok hewan yang ketiga adalah ovovivipar atau kelompok hewan yang bertelur dan beranak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak antara lain 1. Embrio berkembang di dalam telur. 2. Cadangan makanannya berupa kuning telur. 3. Telur menetas dalam tubuh atau rahim induknya, kemudian dilahirkan. Contoh hewannya yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ikan pari, platypus, hiu, kuda laut. Disimak ya baik-baik. Jadi, hewan-hewan ovovivipar ini sebenarnya di dalam tubuhnya dia punya telur yang betinanya itu. Kemudian terjadi fertilisasi di dalam tubuhnya. Kemudian telur-telur ini berkembang sampai dia dewasa dan menetas di dalam tubuh induknya itu. Ya, telurnya selaputnya nggak keras seperti telur ayam yang kalian pegang ya, atau yang kalian pernah lihat ya. Itu nggak sekeras itu. Jadi pelindungnya ya tidak terlalu tebal, tapi berupa selaput saja yang tipis. Oke. Nah, nanti dia menetas tapi di dalam tubuh induknya. Nah, setelah dia menetas di dalam tubuh induknya dia keluar. Jadi seperti dia beranak, padahal di dalam tubuh induknya itu dia berupa telur. Jadi disebutlah bertelur dan beranak.
beranak. Contohnya adalah ikan pari, hiu, kuda laut, dan platypus. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif hewan, sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini kan kita sudah tahu bahwa vegetatif itu tanpa perkawinan ya. Nah, apa saja sih perkembangbiakan vegetatif pada hewan? 1. Membelah diri. 2. Fragmentasi. 3. Tunas. 4. Parthenogenesis. Yang pertama akan kita bahas itu adalah kelompok hewan yang membelah diri. Apa itu membelah diri? Membelah diri adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi dua bagian sama besar ini adalah individu-individu baru, ya, keturunan dari yang baru. Jadi perkembangbiakannya dengan membelah diri, membelah atau membagi tubuhnya menjadi dua. Nah, contoh hewan-hewannya apa saja? Yaitu hewan protozoa, yaitu amuba dan paramecium. Nah, perhatikan gambar yang Miss Eka sudah berikan. Di sana, Miss Eka sudah memberikan tanda bahwa ada perkembangbiakan amuba. Amuba ini sebenarnya protozoa, jadi kalian bisa lihat kalau menggunakan mikroskop. Dia selnya amuboid, artinya amuboid itu dia tidak berbentuk, dia bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, amuba ini dia bisa berkembang biak nih, berkembang biak membelah menjadi dua. Nah, di sini ada step-stepnya. Cuman misalkan di sini tidak ingin menjelaskan step-stepnya itu karena di kelas 6 ini bukan membahas tentang step-stepnya pembelahan pada amuba karena itu sudah tingkatan tinggi. Nanti kalian di SMP atau di SMA barulah kalian akan mempelajari tentang ini karena nanti ada pembelahan sel, ada pembelahan nukleus dan sebagainya. Ada pembelahan yang lain atau ada sitoplasma dan sebagainya. Nah, kalian belum sampai di pengetahuan itu. Jadi, bisakah hanya menampilkan gambar bahwa bentuk amuba itu seperti ini loh. Kemudian dia bisa membelah menjadi dua, gitu ya. Kemudian paramecium. Nah, kalau paramecium ini dia lebih berbentuk ya. Jadi dia punya bentuk yang sudah tetap. Dia berkembang biak dengan cara membelah diri juga. Awalnya berupa satu sel atau satu individu, kemudian dia membelah menjadi dua individu yang baru. Dia melipat gandanya menjadi dua. Kalian bisa melihat dari gambar. Nah, perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, itu terjadi pada hewan apa? Itu terjadi pada hewan cacing pipih. Namanya juga cacing pipih adalah cacing yang berbentuk pipih. Pipih itu gepeng gitu ya. Nah, kalian bisa lihat gambar yang sudah Miss Eka tampilkan bahwa cacing pipih ini bisa memotong kepala, badan, dan ekor. Jadi badannya itu bisa dibelah menjadi 3. Bagian kepala, badan, dan ekor. Nah, bagian kepala ini dia akan berkembang menumbuhkan badan dan ekor. Sedangkan kalau bagian badan, potongan badan, dia akan menumbuhkan bagian kepala dan ekor. Kemudian kalau bagian ekor, dia mampu menumbuhkan bagian badan dan kepala. Oke, jadi walaupun dia diiris ya pakai pisau, dia bisa membentuk individu yang baru. Kapan-kapan Miss Eka kasih link kalian bahwa ada video di YouTube tentang perkembangbiakan fragmentasi pada planaria. Nanti Miss Eka downloadkan dan Miss Eka kirim ke kalian ya. Oke. Yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Jadi bukan hanya tumbuhan saja yang bertunas, tetapi ada hewan juga yang bertunas. Nah, tunas adalah perkembangbiakan vegetatif dengan munculnya tunas atau bagian dari tubuh. Jadi tubuh itu ada yang menonjol gitu ya. Tonjolan itu lama-kelamaan membesar, 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 dan membesar.
ketika nanti tonjolan itu terpisah dari induknya, dia akan menjadi individu yang baru. Nah, hewan apa yang dapat berkembang biak dengan cara tunas ini? Hewannya contohnya adalah Hydra dan Porifer. Kalian masih ingat? Porifer itu adalah kelompok yang kalian nonton di TV, yaitu SpongeBob atau hewan berpori. Oke, dia punya pori-pori. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Miss Eka sudah tampilkan ada perkembangbiakan Hydra. Hydra ini, ya, bisa kalian lihat, dia di kepalanya itu punya tentakel dan ada badannya. Biasanya si Hydra ini kita jumpain ada di dasar laut, dia hidupnya sesil. Apa itu sesil? Sesil itu dia menetap di dasar laut. Oke. Nah, nanti di bagian tubuhnya yang di bagian bawah itu ada tunas atau tonjolan kecil di bagian tubuhnya. Tonjolan ini lama-kelamaan membesar, dan membesar. Dan seterusnya ketika dia sudah besar, dia akan lepas dari induknya, jadilah dia individu baru atau hidra baru, gitu ya. Kemudian begitu juga porifer. Porifer di sini juga sama, dia ada tonjolan kecil di bagian bawah dari tubuhnya si porifer. Kemudian lama-kelamaan dia membesar, dan akhirnya dia melepaskan diri dari induknya, jadilah individu baru yang juga sifatnya sesil atau hidup menetap di dasar laut. Yang keempat adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara parthenogenesis. Jadi, parthenogenesis ini adalah perkembangbiakan di mana hewan betina dapat menghasilkan telur yang berkembang tanpa melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, biasanya hewan-hewan seperti kura-kura, burung, memang yang betina itu dia tetap bisa menghasilkan telur walaupun tidak terjadi perkawinan, tetapi telurnya ini tidak dapat menetas. Lihat baik-baik ya, tidak dapat menetas karena tidak ada pembuahan. Nah, kalau si komodo ini dia beda. Walaupun tidak terjadi pembuahan, dia tetap bisa menetaskan telurnya. Karena dia tidak bisa menemukan komodo jantan dalam kurun waktu yang lama, jadi dia memaksakan dirinya untuk menghasilkan telur gitu. Nanti telurnya bisa menetas jadi individu baru, gitu ya. Nah, karena sangat lamanya proses parthenogenesis ini, jadi dia harus nunggu lama banget gak ketemu baru dia memutuskan untuk parthenogenesis. Nah, itu juga yang menyebabkan si komodo ini terancam punah karena dia mempunyai cara berkembang biak yang sangat berbeda dengan hewan-hewan yang lain yang sangat sulit untuk berkembang biak sehingga jumlahnya semakin kecil. Apalagi kalau dia diganggu untuk diburu ya, makin lama makin punah dia, makin lama makin langka dia. Nah, gitu. Jadi lama-kelamaan kita tidak bisa menemukan si komodo ini. Padahal komodo ini adalah termasuk dinosaurus yang masih tertinggal saat ini, yang masih ada gitu ya. Gitu. Oke, setelah kalian simak video pembahasan tentang perkembangbiakan pada hewan, baik itu generatif maupun vegetatif. Nah, tugas kalian seperti biasa, Miss Eka mau melihat feedback kalian terhadap video yang sudah kalian simak. Jadi kalian bisa menjawab 5 soal yang sudah Miss Eka berikan ini. Nah, seperti biasa, kalian akan menjawabnya dalam ketikan chat WA dan kirim ke Miss Eka, dan Miss Eka langsung akan memeriksanya. Oke ya, tolong tulis yang rapi atau ketik yang rapi, nanti Miss Eka akan periksa. Miss Eka tunggu batas pengumpulannya itu sampai pukul 8 malam. Oke, jangan sampai kelewatan ya. Miss Eka tidak mau memperingatkan kalian lagi karena Miss Eka anggap kalian sudah cukup untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Miss Eka kasih. Nah, seandainya kalian kewalahan dengan banyaknya tugas, kalian Miss Eka kasih tips, kalian bisa tulis tuh. Hari ini jadwalnya apa sih? Nah, tugasnya apa aja? Nah, kira-kira mana yang sudah aku kirim, mana yang belum. Jadi, tidak terlewat atau tidak kelupaan gitu ya. Jadi, itu caranya memanage diri. Kira-kira
supaya kalian bisa menyelesaikan tugas semua, ya, tidak pilih-pilih atau tidak lupa. Nah, semakin cepat kalian mengerjakan tugas, maka semakin ringan kalian habis mengerjakan tugas selama pembelajaran dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau mereka udah selesai, kalian bebas habis itu. Kalian boleh main, kalian boleh santai-santai. Tetapi kalau kalian menunda-nunda tugas, maka itu akan jadi beban kalian sampai di belakang. Bahkan nanti risikonya kalian nggak dapat nilai. Jadi saya harap kalian tetap bertanggung jawab terhadap tugas ya. Oke, Miss Eka percaya sama kalian, jadi jaga kepercayaan Miss Eka. Oke, sip. Nah, demikianlah video dari Miss Eka. Miss Eka harap kalian bisa mengikuti video ini dengan baik. Seumpama kalian memang belum jelas, kalian boleh menanyakan langsung ke Miss Eka. Nah, Miss Eka harap dari video ini bisa membantu kalian terhadap materi-materi yang mungkin saja tidak ada di buku paket, tetapi Miss Eka tambahkan di video ini. Jadi kalian bisa mencatatnya, oke? Tapi kalau kalian berkendala, Miss ini kan video, jadi nggak bisa nulisnya. Kan bisa di skip, ya. Kalian bisa pause dulu, kalian catat. Habis itu kalian catat, kalian nyalakan lagi pause-nya, bisa jalan, lagi lihat lagi, begitu terus menerus ya. Nah, Miss Eka harap kalian punya buku catatan untuk khusus IPA, kalian dapat mencatat. Kalau seandainya kemarin kalian di pembelajaran yang tentang tumbuhan itu kalian lupa mencatatnya, kalian boleh mengulang mencatatnya. Semua ada di YouTube Miss Eka. Miss Eka taruh di sana, atau kalian cari di grup, kan masih ada tuh link-link yang Miss Eka kasih. Di tanggal berapa saja, kalian bisa lihat tanggal berapa. Nah, kalian bisa mencari lagi itu videonya. Oke? Oke, sekian dulu video dari Miss Eka. Semoga bisa membantu kalian dalam menjelaskan materi-materi IPA. Oke, terima kasih. Selamat pagi.